larut dalam air dan tidak larut dalam air, misalkan vitamin A, vitamin larut dalam air, ya. Ya, vitamin larut lemak ya. Ada vitamin A ya. Yang sumbernya dari apa vitamin A? Vitamin A itu sumbernya dari apa? Nah, itu yang baca kan sudah saya kasihkan. Mohon maaf Bu, share screen aku sudah lihat Bu, tidak muncul di layar. Ini screennya vitamin A. Vitamin A. Ini saya masuk yang sudah mineral, bukan vitamin. Yang vitamin A. Kemarin yang sudah itu dibaca, ya. Apa vitamin A? Dari buah-buahan berwarna Warna apa? Berwarna hijau, wortel. Wortel. Ya. Yang banyak itu ya kalau dari selain buah-buahan, tapi yang banyak di sini protein hewani, daging sapi, ya, hati ayam, ikan, susu, keju, wortel, brokoli, bayam. Nah, itu sumber dari vitamin A. Nah, nanti juga ada vitamin D, ya. Sumbernya vitamin D sama susu, telur, ikan selain dari sinar matahari, juga dari produk hewani, ya. Nanti bisa ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, nanti dibagi sendiri ya. Sekarang kita masuk ke bukan vitamin tetapi ke mineral, ya. Kelihatan ininya? Kelihatan Bu. Nggak kelihatan? Sekarang kita masuk ke mineral, ya. Di sini ya, ini termasuk ya makronutrisi yang mineral, yang kemarin yang vitamin itu ya, makronutrisi juga tapi vitamin. Yang mineral ya, ini diklasifikasikan ya, mineral itu merupakan esensial yang dasar yang diklasifikasikan menjadi dua, ada mineral makro, ada mineral mikro. Kalau mineral makro ini meliputi kalsium, fosfor, kalium, magnesium, besi, klor, natrium, dan sulfur. Ini yang makro, berarti yang besar. Yang kecil itu ini bisa dilihat, zinc, selenium, tembaga, nikel, mangan, yodium. Nah, ini ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Mineral makro itu merupakan komponen organik tubuh yang utama, di mana sebagian unsurnya tersebut terdapat ya, tersebut adalah mineral tulang dan ion. Ini yang ada di tulang. Tulang perlu apa? Makanan ya, supaya tumbuh, supaya tidak terjadi nyeri pada tulang, osteoporosis, seperti itu ya. Kalau mineral mikro itu terdapat dalam jumlah yang sangat kecil ya, atau yang biasa disebut dengan trace element ya.
Tapi tetap walaupun dia kecil, tapi dia tetap dibutuhkan oleh tubuh. Seperti apa yang kecil tadi, zinc. Nah, zinc, mangan, yodium ini diperlukan oleh tubuh. Ya, kita bahas. Ya, satu, kalsium. Kalsium termasuk makro atau mikro? Mineral makro atau mikro? Makro. Ayo, baru saja. Makro. Makro. Ya. Makro, Bu. Ya, jadi termasuk makro. Ya. Ini sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Berapa? 20 gram kalsium per berat badan tanpa lemak. Ya. Nanti ada sumbernya. Ya. Nah, ini ada di mana saja? Kalsium 1% otot akan mengalami gangguan kontraksi dalam sulit membeku dan transmisi saraf akan terganggu ya kalau kekurangan kalsium ini ya untuk tulang ya pada tulang dan gigi nah seperti itu supaya giginya nggak keropos ya. Terus untuk memenuhi 1% kebutuhan ini ya maka tubuh akan mengambilnya dari makanan yang dimakan atau dari tulang. Ya, jadi tubuh akan mengambil dari makanan atau dari tulang. Misalkan kalau makanannya nggak terpenuhi kalsiumnya, dia akan diambilkan dari tulang. Lama-lama diambilkan dari tulang, akhirnya tulangnya ya sakit. Ya. Terus apabila makanan yang dimakan ya tidak dapat, nah ini tadi. Kalau makanan yang tidak terpenuhi, maka akan diambilkan dari tulang. Nah kalau cadangan di tulang ini diambil terus menerus, ya akhirnya tulangnya rapuh, sakit, nyeri tulang, osteoporosis seperti itu. Ya, contohnya ibu hamil. Ya, biasanya makanya ya wanita itu sering mengalami osteoporosis karena dia hamil. Ya, hamil kalsium selain di makanan yang kurang yang dimakan ibu kurang kalsiumnya, dia akan mengambil dari ibunya ya akhirnya ibunya saya kok nyeri ya punggung saya nggak bisa jalan nah kalsiumnya diserap oleh bayinya karena bayi memerlukan kalsium untuk pertumbuhan ya pertumbuhan tulangnya pertumbuhan selnya ya kamu lihat mengartikan pertumbuhan itu adalah ya bertambahnya ukuran sel. Nah, supaya ukuran sel ini bertambah, berkembang, ya diperlukan makanan dari, kalau ibunya mbak makan, ya diambilkan dari ibunya. Nah, seperti itu ya. Di sini sehingga ya kalsium ya akan tadi ada cadangannya kalsium. Nih, tak tingkatmu ngumpul nol. Ya, terus mana yang tadi? Ya, jadi ya jika ya ini ya lama-lama dalam ya. Nah, kalau terus diambilkan dari tulang ya, kalsium itu diambilkan dari tubuh kita, lama-lama ya tulangnya menjadi keropos ini, mengalami pengeroposan tulang, osteoporosis ya. Nah, ya, itu kalsium ya. Nanti setelah umur 20 tahun manusia akan mulai mengalami kekurangan kalsium sebanyak 1% per tahun. Ya, dan setelah umur 50 tahun ya, ini akan berkurang lagi kalsiumnya menyusut 30%. Ya. Sehingga ketika dia umur 70 tahun, kalsiumnya akan berkurang. Ya. Kenapa, Bu? Loh, karena apa? Kan anak kita nggak bisa tumbuh, hanya mempertahankan saja. Ya, nggak diserap lagi. Ya.
dipertahankan saja. Makanya makan yang banyak mengandung kalsium hanya untuk mempertahankan supaya apa? Kalsiumnya tidak hilang, tidak menyusut. Ya, sampai menyusut akhirnya orang-orang tua itu kan osteoporosis, aduh sikile kok nyeri, nah itu ya. Terus di sini ada beberapa peran kalsium, nanti bisa dibaca itu ya, banyak sekali perannya ya. Selain mengaktifkan saraf, melancarkan peredaran darah ya, selain untuk mencegah osteoporosis, penyakit jantung, semangat cairan ya. Nah ini juga bisa menurunkan risiko kanker usus ya. Ini peranan kalsium. Nah ini banyak sekali ya peranannya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Bikin mengatasi kering, pecah-pecah dan kulit pada kaki dan tangan ya. Nah ini adalah kebutuhan kalsium ya. Biasa hanya mengkonsumsi kalsium sekitar 153 mg dan 190 ya. Nah, ini tadi untuk keterangannya ya, kalau kekurangan tadi ya. Nah ini kalau kekurangan defisiensi kalsium, gangguan jantung ya tadi ya. Nah dia banyak osteoporosis ya. Terus sumber kalsium bisa dari susu. Bu nggak suka susu, bisa digantikan yang lainnya. Mau harus minum susu ya. Sayur hijau ya, itu bisa dilihat ya, ada sawi, ikan, teri kering, udang, kacang-kacangan, salmon dan sardine. Ini yang banyak mengandung kalsium ya. Tapi kalau kita mengkonsumsi harus seimbang, jangan kurang ya, jangan berlebih. Nanti kamu makan kacang-kacangan, nah ya asam urat nanti ya. Nah, biar kalsiumnya ini makan kacang terus. Nah ya, makan ikan teri kering, buahnya setiap hari, ya enggak. Nah, berlebih lagi ya, nanti hipertensi. Brokoli, juga gitu, nanti juga asam urat, repot ya. Kekurangan repot, kelebihan juga repot. Makanya harus seimbang hidupnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua ada fosfor. Ya, tubuh manusia mengandung sekitar 12 gram fosfor per kilogram jaringan tanpa lemak. Ya, 85% terkandung dalam jaringan tulang dan di plasma sekitar 3,5% per 100 ml plasma. Ya, juga ternyata fosfor juga ada di dalam darah. Ya, jadi tidak hanya di jaringan tulang, tidak ada di plasma, juga ada di dalam darah. Fosfor ya. Nah ini fosfor ya merupakan bagian dari asam nukleat ya, di tubuh kita itu ada DNA, ada RNA ya. Nah yang ada di mana? Yang ada di sel, dan di situ plasma tiap sel hidup. Sing urip mesti ada selnya. Kayak mati ya nggak ada selnya, selnya mati. Ya. Jadi bisa diambil dari kulit kita, dari darah, di situ bisa kita cek sel ya. Terus sebagai fosfolipid, fosfor juga merupakan komponen struktural sini. Nanti bisa dibaca selanjutnya ya. Peranan fosfor itu ya, untuk apa sih ternyata peranannya? Oh ternyata untuk tulang dan gigi loh ya. Jadi gigi dan tulang dan gigi itu tidak hanya memerlukan kalsium, tetapi juga memerlukan fosfor. Penggali energi itu bisa dilihat ya, kalau pengalihan energi ya. Terus sebagai penyerapan dan transportasi ya, gizi ya. Selain itu juga bagian dari ikatan tubuh yang mendasar ya, supaya bisa ini ya, fosfor ini merupakan ya dari DNA dan RNA ya, yang dibutuhkan untuk reproduksi sel ya. Ternyata fosfor ini sangat dibutuhkan untuk reproduksi sel. Terus mengatur keseimbangan asam basa ya, osmotik ya.
Nah, ini kebutuhan fosfor bisa dilihat bayi, anak-anak, remaja, dan ibu hamil dan ibu menyusui. Ini menurut Wikipedia ya, Pangan dan Gizi LIPI tahun 93. Ya, sumbernya dari mana? Sama. Jadi lek makan daging, ayam, ikan, telur ya, dengan itu sudah mengandung apa? Kalsium, sudah mengandung fosfor. Jadi nggak perlu ya eh, eh, saya ini kebutuhan saya ini apa namanya eh, harus ada kalsiumnya. Jadi misalkan ibunya goreng daging ya satu piring. Ini untuk kalsium, ini untuk enggak satu daging wis cukup karena di dalamnya sudah mengandung kalsium, fosfor, magnesium, nah seperti itu. Jadi karena kamu ingin biar kebutuhan ininya terpenuhi, saya harus ambil dagingnya berapa 5 yang kayak nanti. Ya cukup satu potong saja ya. Terus kalau kekurangan nanti bisa kerapuan pada tulang dan gigi ya, sakit tulang. Kalau pada anak bisa terjadi rinitis, pada orang dewasa bisa terjadi osteomatis ya. Kelebihan ternyata kekurangan jelek. Kelebihan juga jelek repotnya. Lebih jelek kurang juga jelek ya. Nah kebutuhannya untuk dirinya apa namanya kelebihan ya bisa menimbulkan kejang berlebih tapi ya ya jadi itu bisa mengakibatkan ini ya kalau kelebihannya menimbulkan kejang ya terus kadar fosfor terlalu tinggi ya fosfor akan meningkatkan sehingga dapat menimbulkan ya kalau kurangan stimulasi jadi stimulasi itu tulangnya nggak bisa mengeras ya jadi rentan untuk bengkong atau patah nah mudah patah intinya seperti itu penyebab kekurangan fosfor ya nah ini bisa obat antasid jangka lama nah lek ngombe obat antasid ya nah, ini bisa menyebabkan kekurangan fosfor ya oleh karena itu ya aluminium hidroksida mengikat fosfor sehingga tidak dapat diserap ya karena dia konsumsi antasid jangka panjang sehingga aluminium hidroksida ini akan mengikat fosfor. Kalau dia mengikat fosfor, akhirnya tidak bisa diserap itu fosfor. Ya. Terus kehilangan banyak cairan melalui urin, ya. Bayi prematur menderita kekurangan fosfor karena cepatnya pembentukan tulang. Ya. Eh, ya. Mana itu iklan Prohama. Ada Prohama, ada iklan ya. Terus sumber sekarang magnesium ya ampun enggak lagi ya di sini ya magnesium ini terbanyak merupakan kedelapan yang membentuk 2% berat kulit biasa merupakan unsur yang terlarut ketika terbanyak pada air laut ya sumber dari magnesium sayuran hijau kedelai kecipir ya kalau sayuran hijau nggak saya sebutkan tahu ya semuanya kebutuhan pria wanita ya dewasa 350 mg per hari dewasa wanita 300 mg per hari ya peran magnesium di sini fungsinya
sangat banyak sekali sebagai antifaktor enzim peptidase dan lainnya juga memecah gugus fosfat ya, sebagai obat pencuci perut, meningkatkan tekanan osmotik, membantu mengurangi getaran. Kenapa? Karena seratnya banyak, sayur hijau, kedelai itu, sehingga sebagai pencuci perut BAB ya, seperti itu kebanyakan itu ya. Terus kekurangan magnesiumnya, gangguan metabolik, tidak bisa tidur, telapak kaki bergetar ya, gangguan mental dan fungsi ya, kontraksi otot terganggu, fungsi ginjal juga terganggu, peredaran darah juga akan terganggu. Itu adalah defisiensi ya magnesium. Sekarang besi ya, bukan makan besi ya. Nah, makan besi nanti jarang kepang nanti ya. Jadi besi ini juga bisa diambilkan dari daging ya, hewani maupun nabatin. Selain itu bisa dari buah-buahan. Nah, ya. Zat besi, karena zat besi ini nanti hubungannya dengan HB. Kalau dia zat besinya kurang, maka HB-nya juga akan rendah gitu ya. Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia ya, yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Ya. Jumlah zat besi di dalam tubuh orang dewasa itu sekitar 3,5 gram, yaitu 70%-nya terdapat dalam HB dan 25% merupakan besi cadangan. Ya. Nah, ya, kalau di dalam HB-nya lama-lama diambil akan mengambil cadangan, ya. Nah, jadi sangat besi ini paling banyak ada di HB, kadar HB di dalam darah. Sehingga kalau HB-nya rendah atau bisa terjadi anemia, pusing, letih, tulang lelai karena lama ya. Terus dengan ya terdapat di ferritin, hemosidin. Ini biasanya cadangannya ini terdapat di hati, limpa, dan sumsum tulang. Ya. Jadi cadangan ini ada di hati, limpa, sumsum tulang ya. Terus sumbernya gitu ya. Nah, makanya zat besi itu lebih baik minum vitamin C. Kenapa? Akan makanya bisa diminum dengan vitamin C ya. Kalau kita tidak dari makanan, maksudnya ya, dari obat. Kalau dari makanan ora usah baru ya. Sumbernya telur, daging, ikan, tepung, gandum, roti, sayur hijau, hati, bayam, kacang-kacangan, kentang, dan jagung. Ini merupakan sumber dari sumber besi ya. Nah, nanti bisa dilihat besi bagi laki-laki, wanita ya. Terus kebutuhan zat besi. Nah, ini ada ya, anak-anak usia berapa usianya. Nah, itu bisa dilihat. Terus peran besi, zat besi ini sangat banyak sekali perannya ya di dalam tubuh manusia ya. Ini zat besi ini mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu apa sih? Ternyata besi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam pembentukan energi dalam. Selain untuk mengangkut oksigen ya, dari paru-paru ke jaringan mengangkut elektron. Ini mengangkut oksigen, zat besi harus bergabung dengan protein membentuk hemoglobin di dalam sel darah dan ya dan mioglobin di dalam serabut otot. Maksudnya jadi untuk mengangkut oksigen ini digabunglah dia dengan apa? Dengan protein.
yang dimana yang ada dalam darah membentuklah hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah dan mioglobin di dalam serabut otot. Berikatan oksigen hemoglobin sel darah merah dengan serabut otot. Di Ania. Terus peranan zat besi, ya ini bisa bergabung dengan protein dalam sel tadi ya, kan ke bentar saya absen dulu ya. Cynthia Putri, klor ya, klor ini tergolong dalam grup unsur halogen ya, membentuk garam dan diperoleh dari garam klorida dalam proses elektrolisis ya. Biasanya ini merupakan gas berwarna kuning kehijauan dan dapat senyawa dengan unsur hampir semua sama ya. Apa sih peranannya? Ternyata peranannya ini ya bisa dilihat ya, pembentukan HCl, meningkatkan amilase ya, untuk mencerna zat patin di mulut ya. Nah, fungsinya ini ya, fungsi lemak, aktivator enzim. Nah, ini bisa dilihat menekan pertumbuhan mikroorganisme yang masuk ke lambung. Nah, ini fungsinya peranan klor. Nah, kalau kekurangan ini bisa lemak, kehilangan nafsu makan, anoreksia, yang jadi nggak nafsu makan ini ya. Terus kram otot, bernafas pelan, kejang, gagal ya, pertumbuhan ya, hilangnya rambut dan gigi ya, pencernaan terganggu. Nah ya, terus sumbernya dari mana? Garam ya, keju, ikan, udang, bayam, seledri ya. Jadi untuk supaya tidak kekurangan makan garam nih, tapi lihat garam ya jangan asin-asin untuk hipertensi nanti ya. Jadi sumbernya adalah dari garam ya, keju, terus ikan, udang, bayam, seledri. Ini sumber dari klor ya. Terus ada natrium ya, nih ya, natrium juga diperlukan oleh tubuh. Jika kekurang peranannya sangat banyak sekali, itu bisa dilihat ya, ya bisa dilihat, nanti bisa dibaca sendiri ya peranannya. Kekurangannya, nah bisa terjadi hematokrit meningkat, tekanan darah rendah, suhu tubuh meningkat ya, jadi ada kram otot, mual, dehidrasi, shock, gangguan jantung. Kira-kira sumbernya dari mana ya? Ternyata sumbernya itu bisa dari garam, susu, daging, telur, ikan, mentega, makanan lainnya ya. Kalau kelebihan bisa terjadi hipertensi. Ada apa gitu? Ya. Nah, ini adalah sumber dari sopo sing cat ini. Jadi, nah, jaringan di kampus saya agak error Bu, kadang dengan suara Ibu, kadang tidak bunyi. Atas nama Angelina Bulan Bu. Cynthia Dewi hadir Bu, tadi keluar masuk Zoom karena jaringan. Marlasi Iren Bu